Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sejarah Dunia yang akan mempresentasikan tentang lahirnya KAA dan lahirnya GNP. Yang pertama ada sejarah lahirnya KAA. Berakhirnya Perang Dingin Kedua pada bulan Agustus 1945 tidak identik dengan berakhirnya situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia, sehingga kemudian tercipta perdamaian dan keamanan di beberapa belahan dunia, terutama di benua Asia dan Afrika. Masih banyak masalah yang mengakibatkan permusuhan terus berlangsung. Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang bertentangan, baik secara ideologis maupun secara kepentingan, yaitu blok barat dan blok timur. Saat itu, blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur dipimpin oleh Uni Soviet. Setiap blok berusaha untuk menarik negara-negara Asia dan Afrika agar menjadi pendukung mereka masing-masing. Hal ini disebabkan suasana permusuhan di antara kedua blok beserta pendukungnya. Suasana permusuhan dikenal dengan sebutan Perang Dingin. Timbulnya pergolakan dunia disebabkan oleh masih adanya penjajahan di bumi, terutama di belahan Asia dan Afrika. Sebelum tahun 1945, pada umumnya benua Asia dan Afrika merupakan wilayah jajahan bangsa Barat dan berbagai bentuk. Tetapi sejak tahun 1945, banyak daerah di Asia Afrika menjadi negara merdeka, dan banyak yang masih sedang berjuang mewujudkan kemerdekaan negara dan bangsa mereka, seperti Aljazair, Tunisia, dan Maroko di wilayah Afrika Utara, Vietnam di Indonesia, Cina, dan wilayah-wilayah di ujung selatan Afrika. Beberapa negara Asia Afrika yang telah merdeka pun masih banyak yang menjadi masalah sisa-sisa penjajahan, seperti Indonesia tentang Irian Barat, India dan Pakistan tentang Kashmir. Bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa-bangsa Afrika, sedang dilanda kekhawatiran diakibatkan makin dikembangkannya pembuatan senjata nuklir yang bisa memusnahkan umat manusia secara dahsyat. Sejumlah negara Asia Afrika yang telah merdeka muncul konflik antara kelompok masyarakat sebagai akibat masa penjajahan politik adu domba dan perang dingin antara blok dunia. Walaupun pada masa itu telah ada badan internasional, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa yang dapat disingkat menjadi PBB, yang berfungsi menangani masalah-masalah dunia. Namun, kenyataannya badan ini belum berhasil menyelesaikan semua persoalan yang timbul. Konferensi Asia Afrika yang didahului dengan persidangan di Bogor pada tanggal 28 sampai 29 Desember 1954, Ali Sastromijoyo selaku Perdana Menteri dari Indonesia mengemukan pentingnya kerjasama antara beberapa negara di Asia dan di Afrika bagi perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh Ali Sastromijoyo
Hasil dari persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan Dasasila Bandung. Tujuan KAA: penyelenggaraan Asia Afrika diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Kegiatan konferensi dikoordinasi oleh Sunario selaku Menteri Luar Negeri pada era itu. Konferensi Asia Afrika diikuti oleh 29 negara dan menghasilkan 10 poin penting yang disebut dengan Dasasila Bandung. Sepuluh tujuan KAA. Yang pertama, mempererat solidaritas negara-negara di Indonesia, di Asia, dan di Afrika. Yang kedua, ada meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara Asia dan Afrika. Yang ketiga, ada menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika. Yang keempat, memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Yang kelima, mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing. Dan yang terakhir ada melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Yang kedua, hasil KAA. Ada 10 poin hasil KAA yang disebut dengan Dasasila Bandung. Yang pertama, menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan prinsip-prinsip pada Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. Yang keempat, tidak campur tangan di dalam urusan dalam negara-negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai Piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. Yang kedelapan, menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai seperti melalui perundingan, konsiliasi, arbitrasi, atau menyelesaikan hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai Piagam PBB. Yang kedua, ada sejarah lahirnya gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau GNB dibentuk pada awal tahun 1960-an. Lahirnya GNB berkaitan dengan Konferensi Asia Afrika atau KAA yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955 sampai 24 April 1955. Sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung dilaksanakan, proses pendirian GNB menjadi kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Presiden Soekarno, Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Kelima, tokoh dunia ini dikenal dengan sebagai pendiri GNB. Pemikiran-pemikiran kelima kepala negara inilah yang menjadi asal-usul GNB. GNB menurut Abdul Ghani, Indonesia
yang termaksud sebagai pencetus pelopor GNP. Non-blok merupakan suatu pandangan politik luar negeri suatu negara di mana negara tersebut memiliki kebebasan menentang jalan politiknya sendiri tanpa mengikuti sertakan atau bergantung kepada salah satu blok yang sedang bertikai. Penggunaan istilah non-blok atau tidak memihak. Sejak saat tersebut, non-blok sebagai salah satu dari komponen prinsip dari dasar GNP dan prinsip non-aligned ini dapat diterima secara luas terutama oleh negara-negara yang baru saja bebas dari penjajahan atau berpisah dari negara asal lalu mendirikan negara sendiri. Strategi gerakan non-blok yang sukses mungkin akan tampak dalam sistem internasional dengan struktur tersebut, dan struktur blok tersebut dalam sistem dua kutub di mana semua negara yang bertentangan tidak ada tempat atau toleransi bagi negara yang mencoba tetap netral atau terlibat dalam suatu konflik antar blok. Orientasi non-blok dapat disamakan dengan sejumlah pertimbangan dan tekanan dalam negara itu sendiri. Banyak yang telah menerapkan orientase ini sebagai salah satu langkah untuk mendapat suatu pengakuan atau konsensi ekonomi secara penuh dari kedua blok. Membuat pengakuan secara legitimasi dan permanen dalam perencanaan militer dengan suatu blok. Tindakan menutup blok lain sebagai kemungkinan sumber pasok pasar dan bantuan luar negeri. Yang kedua ada hubungan Indonesia dengan negara-negara GNP. Hubungan Indonesia dengan GNP bisa dikatakan layaknya hubungan orang tua dengan anaknya. Dikarenakan Indonesia sendiri ikut serta membangun GNP sejak awal berdiri. Semua ini tidak lepas dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno menginginkan negara-negara yang baru saja merdeka melakukan politik konfrontasi terhadap negara-negara mapan agar menghindari intervensi dan eksploitasi. Campur tangan Indonesia terhadap GNP semakin dominan setelah Pak Soekarno ditunjuk untuk menyampaikan undangan konferensi GNP. Negara yang akan diundang diberikan kriteria agar sesuai dengan visi dan misi GNP. Kriteria yang dimaksud adalah terdapat 5 kriteria, yaitu yang pertama, melakukan politik bebas berdasarkan konsistensi damai, tak terikat, dan memperlihatkan usaha mendukung politik tersebut. Yang kedua, konsistensi mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan suatu negara yang terjajah. Yang ketiga, tidak termasuk aliansi kekuatan militer di dalam konflik negara-negara yang berkuasa, baik blok barat dan blok timur. Yang keempat, bila terlanjur mengizinkan basis militer, perizinan dari basis militer ini harus tidak dibuat dalam kaitan dengan pertikaian antar negara adikuasa. Yang kelima, jika memiliki organisasi militer bilateral atau regional harus tidak di bawah kekuasaan negara adikuasa. Dan kriteria tersebut telah disepakati oleh tiga negara penyelenggara, yaitu Yugoslavia, Indonesia, dan Mesir. Dan negara yang akan diundang ke konferensi GNP pertama
ikut campur negara Indonesia di sini sangat signifikan dikarenakan termasuk penggagas kriteria peserta yang diizinkan mengikut jalannya konferensi GNB yang pertama. Tujuan dari gerakan non-blok. Tujuan dari adanya gerakan non-blok atau GNB ini adalah untuk mendukung hak untuk bisa menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas nasional dari negara-negara anggota. Selain itu, tujuan utama dari gerakan non-blok ini adalah yang pertama, menentang adanya apartheid. Yang kedua, tidak memihak fakta militer multilateral. Yang ketiga, berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme. Yang keempat, memperjuangkan dan menentang kolonialisme, pendudukan rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. Yang kelima, pelucutan senjata. Yang keenam, tidak akan mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain dan hidup berdampingan dengan damai. Yang ketujuh, menolak menggunakan atau mengancam kekuatan dalam hubungan internasional. Yang kedelapan, membangun ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomi secara internasional. Yang kesembilan, melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. Yang kesepuluh, mengembangkan solidaritas atas negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan. Yang terakhir yaitu meredakan ketegangan dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yakni blok barat dan blok timur. Yang keempat, ada pelaksanaan konferensi tingkat tinggi non-blok. Konferensi tingkat tinggi non-blok merupakan konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan oleh negara-negara yang menganut prinsip politik yang tidak terikat oleh salah satu blok. Yang pertama, konferensi ke-1. Pertemuan pertama dilakukan pada tahun 1961 di Boycott untuk memicu prinsip politik bersama-sama. Arti dari politik tersebut berbunyi, politik berdasarkan hidup berdampingan secara damai, bebas blok, bukan anggota aliansi militer, dan impian aspirasi menghilangkan kolonialisme dalam semua bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, ada konferensi kedua. Konferensi kedua yang kedua dilakukan pada bulan Oktober tahun 1964 di Kairo, di mana dalam konferensi tersebut diikuti oleh utusan 48 negara dan 10 negara status pengamat resmi, yang dimana sebagai besar adalah Amerika Latin. Di kedua konferensi sudah terlihat konflik antara pemimpin moderat, kelompok negara Nehru, dan juga pemimpin kelompok radikal Soekarno serta Kwame Nkrumah. Yang ketiga, konferensi ketiga. Pada September tahun 1970, konferensi ketiga diadakan di Lusaka, ibu kota Zambia. Tema utama dari konferensi ketiga yang dipimpin oleh Presiden Zambia adalah mengenai sengketa rezim minoritas kulit putih rasis yang ada di Afrika Selatan. Prinsip non-blok dinyatakan tidak mengurangi kekuatannya, seperti yang sudah dirumuskan di Kairo dan juga di Boycott. Konferensi keempat. Konferensi tingkat tinggi keempat berlangsung pada bulan September 1973 yang diikuti oleh 75 negara Aljazair. Para pengamat yang terdiri
dari gerakan kemerdekaan organisasi dan pembebasan Afrika dan juga Amerika Latin. Adapun tema utama yang disampaikan pada konferensi yang dipimpin oleh Presiden Aljazair, masalah negara-negara miskin, dalam penutupannya hak resolusi dirumuskan menasionalisasi perusahaan asing. Konferensi kelima dilaksanakan pada Agustus 1976 di Kolombia, di ibu kota Sri Lanka. Diperkuat dari negara-negara non-blok yang merugikan tatanan negara di dunia, yang tidak adil dan dapat mengancam perdamaian dunia. Juga dirumuskan bersama untuk melawan negara non-blok di bidang perdagangan industri, media teknologi informasi, yang mana termasuk cara memperkuat negara-negara non-blok. Dari konferensi tersebut, mereka berhasil merumuskan program aksi bersama yang disebut dengan Deklarasi Perjuangan. Konferensi keenam dilakukan pada September 1979 di Havana, ibu kota Kuba. Namun konferensi berhasil merumuskan resolusi untuk memperkuat prinsip-prinsip non-blok yang dirumuskan dalam sebuah deklarasi politik. Deklarasi ekonomi yang memperkuat sikap non-blok terhadap apa yang mereka klaim sebagai yang merugikan dominasi kekayaan ekonomi asing. Negara-negara berkembang juga berhasil merumuskan. Yang terakhir ada konferensi ke-7. Keanggotaan Kamboja tidak berhasil diselesaikan, sehingga baik pemerintah Heng Samir dan juga Pol Pot rezim hanya menjadi status pengamat. Non-blok summit juga seharusnya dilaksanakan pada September 1982 di Baghdad, ibu kota Irak, dibatalkan dikarenakan adanya perang antara Irak dan Iran yang belum berhasil diselesaikan. Lalu di Delhi, ibu kota India, menjadi pengganti tempat untuk konferensi non-blok yang ke-7 ini.